Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imah Wardani dengan NIM akhir 004 dari Prodi Keuangan Daerah Universitas Jambi angkatan 2024. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai perhitungan pajak, norma perhitungan dan menghitung pajak dengan norma perhitungan. Dengan dosen pengampu yaitu Dr. Wirmi Eka Putra SE MSI dan Aninda Puji Adila MAK. Sebelum membahas, saya akan menyampaikan mengenai latar belakangnya. Perhitungan pajak merupakan aspek penting dalam sistem perpajakan Indonesia karena menentukan besarnya kewajiban yang harus dipenuhi wajib pajak sesuai ketentuan perundang-undangan. Namun, tidak semua wajib pajak mampu menyelenggarakan pembukuan secara lengkap sehingga pemerintah menyediakan norma perhitungan penghasilan neto atau NPPN sebagai alternatif metode perhitungan. Norma ini mempermudah wajib pajak tertentu dalam menentukan penghasilan kena pajak secara sederhana dan efisien. Pemahaman yang baik mengenai perhitungan pajak, ketentuan penggunaan norma, serta cara menghitung pajak dengan NPPN diperlukan agar wajib pajak dapat memenuhi kewajiban perpajakannya secara tepat, akurat, dan sesuai aturan. Selanjutnya masuk kepada pembahasannya, yaitu cara menghitung pajak penghasilan. Pajak penghasilan atau PPH adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tabungan tahunan pajak. Pajak penghasilan atau PPH 21 erat kaitannya dengan karyawan lantaran mereka menerima gaji setiap bulan. Adapun langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk menghitung pajak penghasilan, yaitu yang pertama menghitung penghasilan bersih dalam 1 tahun. Caranya dengan menggunakan rumus penghasilan bersih atau neto sama dengan total penghasilan kotor atau bruto dikurang biaya wajib. Lalu yang kedua, menghitung penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Cara menghitung pajak penghasilan adalah dengan mengetahui nilai PTKP terlebih dahulu. Adapun besaran PTKP setiap orang akan berbeda-beda, tergantung jumlah anggota keluarga yang menjadi tanggungannya. Tingkat besaran PTKP per tahun yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak adalah sebagai berikut. Yang pertama, wajib pajak orang pribadi itu 54 juta, tambahan wajib pajak yang telah menikah itu 4,5 juta. Istri dengan penghasilan yang digabung suami itu 54 juta dan tambahan untuk anggota keluarga sedarah maksimal 3 orang itu 4,5 juta. Lalu yang ketiga, menghitung penghasilan kena pajak atau PKP. PTKP di atas akan dijadikan acuan untuk menghitung PKP. Cara menentukan PKP adalah mengurangi jumlah penghasilan bersih dengan jumlah PTKP tersebut. Rumusnya itu PKP sama dengan jumlah penghasilan bersih dikurang PTKP. Yang keempat, menghitung pajak penghasilan atau PPH. Adapun ketentuan dalam menghitung pajak penghasilan yang didasarkan pada persentase tarif PPH 21, yaitu PTKP kurang dari 50 juta itu dikenakan tarif 5%, dan antara 50 juta sampai 250 juta dikenakan tarif sebesar 15%. Untuk 250 juta sampai 500 juta dikenakan tarif sebesar 25%. Lalu, wajib pajak perlu mengalihkan total PKP dengan persentase di atas yang sesuai. Jika disederhanakan, rumus menghitung pajak penghasilan itu PPH sama dengan PKP dikali persentase tarif pajak. Pembahasan selanjutnya yaitu norma perhitungan. Norma perhitungan penghasilan neto atau NPPN adalah norma yang dapat digunakan oleh wajib pajak dalam perhitungan penghasilan neto dalam atau tahun pajak sebagai dasar perhitungan PPH pasal 25 atau 29 terutang. Norma perhitungan itu dapat dibedakan menjadi dua, yaitu norma perhitungan umum dan norma perhitungan khusus. Yang pertama ada norma perhitungan umum. Jadi syarat wajib pajak untuk menggunakan norma perhitungan umum yaitu wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dengan peredaran bruto dalam 1 tahunnya kurang dari 4,8 miliar wajib menyelenggarakan pencatatan kecuali jika yang bersangkutan memilih menyelenggarakan pembukuan.
Terus syarat yang kedua itu wajib pajak orang pribadi yang wajib menyelenggarakan pencatatan dan menerima atau memperoleh penghasilan tidak dikenai pajak penghasilan bersifat final, menghitung penghasilan neto dengan menggunakan norma perhitungan penghasilan neto. Selanjutnya ada norma perhitungan khusus. Yang dikenakan pajak dengan norma perhitungan khusus antara lain yaitu perusahaan pelayaran atau penerbangan internasional, perusahaan asuransi luar negeri, perusahaan pengeboran minyak, gas, dan panas bumi, perusahaan dagang asing. Selanjutnya ada cara menghitung pajak dengan norma perhitungan pajak. Contoh kasusnya yaitu Ibu Sudira merupakan perawat di daerah Kota Semarang. Bila dalam masa tahun pajak 2019, Bu Sudira mendapatkan penghasilan bruto sebesar 200 juta. Dalam memenuhi kewajiban perpajakan, Ibu Sudira menggunakan norma perhitungan penghasilan neto. Hitunglah berapa penghasilan neto dan PPh pasal 21 terutangnya bila status Ibu Sudira adalah TK 0. Jawabannya, berdasarkan ilustrasi di atas, Ibu Sudira merupakan bidan di Kota Semarang. Karena Semarang merupakan ibu kota provinsi Jawa Tengah, maka tarif yang digunakan berdasarkan NPPN pada per 17/2015 adalah 29%. Berikut ini adalah perhitungan penghasilan neto dan pajak penghasilan terutangnya. Nah, caranya itu penghasilan neto sama dengan 29% dikali 200 juta, kan sama dengan 58 juta. Terus penghasilan tidak kena pajak atau PTKP itu sama dengan 54 juta. Penghasilan kena pajaknya 58 juta dikurang 54 juta sama dengan 4 juta. PPh 21 terutang 5% dikali 4 juta sama dengan 200.000. Jadi total PPh 21 terutang 2019 adalah 200.000. Baiklah, sekian tadi materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya akan menyampaikan kesimpulan dari materi yang tadi. Perhitungan pajak dan penggunaan norma perhitungan penghasilan neto merupakan bagian penting dari tata kelola perpajakan yang membantu wajib pajak menentukan jumlah pajak terutang secara benar. Norma perhitungan memberikan solusi praktis bagi wajib pajak yang tidak menyelenggarakan pembukuan, sehingga proses perhitungan menjadi lebih sederhana. Namun, tetap sesuai regulasi. Dengan memahami mekanisme perhitungan pajak serta langkah-langkah menggunakan norma perhitungan, wajib pajak dapat meningkatkan kepatuhan dan meminimalkan kesalahan dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Baiklah, itu tadi materi yang dapat saya sampaikan. Sebelumnya saya mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.